Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beliau menyempurnakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala demi imannya ketika dia ditentang oleh ayahnya sendiri, ayahnya seorang menteri, menentang iman beliau, maka beliau pun meninggalkan ayahnya, meninggalkan ibunya, meninggalkan kampung halamannya demi menjaga imannya. Kemudian tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk membawa istri dan anaknya, dibawa dan diletakkan di tengah padang pasir yang tidak ada asbab kehidupan. Itu pun disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau melihat dalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala ada kebahagiaan dan kejayaan, tidak mungkin ada kerugian. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk membawa istri dan anaknya pindah dari Syam, satu negeri yang hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, penuh dengan makanan, segala macam ternak ada, susu ada, semua ada. Dan dibawa, tinggalkan Syam, bawa kemana? Ke tengah padang pasir, dikelilingi oleh gunung-gunung yang hitam, yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan labbaik, saya hadir ya Allah, Engkau zat yang maha hebat, Engkau zat yang maha perkasa. Engkau memberi saya perintah untuk membawa istri dan anak saya dibawa ke Mekah Mukarramah sana, maka ini adalah satu anugerah yang besar kepada saya. Saya siap untuk menjalankan ya Allah. Di dalamnya pasti ada keuntungan, di dalamnya pasti ada kejayaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran yang harus kita ambil agar kita sukses dalam kehidupan dunia ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara zahir tidak ada asbab kehidupan. Ditaruhnya istri dan anaknya dengan membawa sedikit perbekalan, ditinggalkan perbekalan itu. Kemudian beliau letakkan dan ditinggal begitu saja. Istrinya bertanya, "Wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami kepada siapa?" Seorang wanita dan seorang bayi yang masih menyusu, tanpa siapapun di sini, sendirian. Engkau serahkan kami kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam diam saja. Kemudian dia bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh engkau untuk berbuat seperti ini? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab dengan anugerah iya. Maka Siti Hajar menjawab berkata, jika demikian pergilah, pulanglah kamu. Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Dia pasti akan melindungi kami. Sepertilah orang yang beriman, hadirin sekalian, harusnya bersikap terhadap setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun perintah Allah jika kita kerjakan pasti mendatangkan keuntungan, pasti mendatangkan kebahagiaan. Tidak mungkin ada kecelakaan di dalamnya, tidak akan mungkin ada kerugian di dalamnya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam bukan untuk masa 40 hari saja, bukan untuk 4 bulan, bukan untuk 1 tahun saja seperti para ulama yang keluar setahun, bukan. Tapi untuk masa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan sendiri. Untuk apa? Untuk menyembelih semua keinginan-keinginan, semangat sebagai seorang bapak terhadap anaknya, sebagai seorang suami terhadap istrinya. Dia sebagai seorang ayah, beliau punya keinginan, nanti saya akan besarkan anak saya, kasih pakaian yang bagus, kasih makanan, saya akan ajarkan agama kepada dia. Nah, semua semangat-semangat itu Allah Subhanahu wa taala ingin hilangkan dari hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga semangat seorang suami kepada istrinya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang tidak ada asbab kehidupan, bahkan hanya ada asbab kecelakaan dan kebinasaan. Sedangkan kita hari ini, hadirin sekalian, kita tinggalkan istri kita bukan di tengah padang pasir, di dalam rumah, gedung tertutup rapat, ada kuncinya, di tengah perkampungan, banyak saudaranya. Itu saja kita merasa berat untuk keluar 40 hari. Bukan bertahun-tahun, 40 hari saja beratnya bukan main. 4 bulan saja, apalagi 4 bulan, apalagi setahun. Wah, mikir-mikir dulu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tegar, beliau siap, beliau sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala padahal berkatakan istri-istri kita itu tidaklah lebih tinggi derajatnya daripada Siti Hajar. Anak-anak kita itu juga tidaklah lebih berharga, tidak lebih tinggi derajatnya dari Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kita meninggalkan istri anak pun beratnya bukan main. Dan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan mereka dari balik gunung,
beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku telah meletakkan istri dan anakku sesuai dengan perintahmu di tengah padang pasir yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Untuk apa? Supaya mereka menegakkan sholat, menegakkan perintah-perintahmu, dan menyebabkan tegaknya perintah-perintahmu di atas permukaan bumi. Maka ya Allah, aku minta dua hal saja kepada Engkau untuk mereka. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah di sekitar mereka ini perkampungan, sehingga orang-orang berdatangan kemari, dan hati-hati orang itu mencintai istri dan anakku, menyayangi mereka, akan menjaga mereka, melindungi mereka. Aku telah menyempurnakan perintahmu. Kemudian yang kedua, ya Allah, mudahkanlah rezeki untuk mereka, datangkan kepada mereka buah-buahan untuk mereka." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi keyakinan bahwa kebahagiaan, keselamatan dalam menyempurnakan perintah Allah itu akan datang jika kita dakwahkan. Bukan dengan di rumah saja, tapi dengan keluar jalan Allah, dakwahkan, maka akan kuat iman itu di dalam hati kita. Sebagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu, beliau bersembunyi dalam gua Thur. Orang-orang Mekah Quraisy sudah sampai di depan, di mulut gua. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke arah ujung kaki mereka, maka mereka akan melihat kita." Nabi SAW berkata, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapat kamu tentang dua orang di mana Allah adalah ketiganya? Jangan takut dan kamu jangan khawatir, Allah bersama kita." Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kapan beliau berkata seperti itu? Bukan di dalam rumah sambil duduk-duduk dalam suasana tenang, bukan. Tapi ketika beliau di dalam goa, 4 penjuru terbuka, musuh sudah ada di hadapannya, beliau berkata seperti itu, maka iman naik yang mulia. Maka iman akan datang jika kita dakwahkan. Maka siapa yang bersedia setiap hari berdakwah? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman itu akan semakin kuat dengan mujahadah, dengan perjuangan hak Allah Subhanahu wa taala. Jika datang musibah-musibah, datang kesusahan-kesusahan kepada orang ahli iman, maka imannya akan tambah kuat, sehingga akan semakin kuat ta'alluq dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Siti Asyah, istri Fir'aun, dia beriman padahal dia hidup dengan Fir'aun di dalam istananya. Ketika Fir'aun tahu bahwa istrinya beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dipanggilnya istrinya, "Wahai istriku, kenapa kamu beriman kepada Musa? Dia nggak punya apa-apa, dia hanya punya 1 helai baju saja, nggak punya 2. Saya punya segalanya. Aku akan berikan kepada kamu perhiasan, berikan kepada kamu pakaian yang mahal-mahal. Apapun yang kamu minta aku akan beri. Tapi kamu tinggalkan Musa, ikut aku. Bagaimana pendapatmu?" Maka Asyah berkata, pendapat, pikiran mungkin bisa berubah, tapi iman tidak mungkin berubah. Yakin nggak bisa berubah. Akhirnya dipanggil keluarganya, "Ini Asyah, dia telah ingkar kepadaku, dia beriman kepada Musa. Takut-takuti dia supaya dia tinggalkan Musa dan beriman kembali kepadaku." Maka keluarganya datang menakut-nakuti Asyah dengan ini itu, tapi Asyah tetap tidak mau meninggalkan iman. Dia tetap beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Fir'aun mulai menyiksa istrinya, dipaku, tangannya dipaku, kedua tangannya dipendang, kemudian dipaku, kakinya dipaku. Tapi Asyah tidak meninggalkan iman, dia tetap beriman. Ketika ditanya, "Bagaimana, kamu siap meninggalkan Musa dan ikut aku?" Katakan, "Enggak." Pikiran, pendapat bisa berubah, tapi iman enggak mungkin berubah. Hadirin Allah SWT, seorang wanita, kedua telapak tangannya dipaku. Bagaimana sakitnya? Kita aja yang laki-laki, paha kita tergores duri sedikit aja kita merasakan kesakitan. Tapi dia seorang wanita seperti dia, tegar imannya. Seperti itulah Allah Subhanahu wa taala. Iman, hakikat iman akan datang dengan datangnya mujahadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Khadijah radhiyallahu taala anha hampir wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Jika engkau meninggal dunia nanti, tolong sampaikan salamku untuk saudari madumu." Maka Khadijah bertanya, "Saudari madu? Engkau punya istri baru 1, saya. Siapa saudari madu kamu?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Asyah, istri Fir'aun. Dia akan menjadi istriku dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pengertian memang di dunia tinggal bersama Fir'aun, di istana Fir'aun.
tapi dia meninggal dunia dalam mempertahankan iman dan yakinnya, maka Allah Subhanahu wa taala menikahkan dia dengan aku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman akan masuk ke dalam hati kita melalui 4 saluran. Melalui pikiran kita, pandangan mata kita, pendengaran telinga kita, dan ucapan lidah kita. Hari-hari kita bicara iman, kita dengarkan pembicaraan iman, kita mandang dengan kacamata iman, dan kita pikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian kita, dan ketika kita di tengah-tengah keramaian, kita dakwahkan iman, maka iman akan masuk ke dalam hati kita. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa menjalankan iman, kita bisa mempertahankan iman di tengah-tengah suasana yang berlawanan dengan iman apabila kita dakwahkan iman. Maka setiap hari kita siap untuk mendakwahkan iman, insyaallah. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam setelah berapa lama meninggalkan istri dan anaknya di Mekah di tengah padang pasir, maka beliau minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menengok istri dan anaknya. Allah izinkan, silahkan. 40 hari, kurang lebih 40 hari 40 malam berjalan dari Syam ke Mekah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, kamu boleh berhenti di tengah-tengah jalan istirahat, tapi begitu sampai di sana kamu nggak boleh turun dari kendaraanmu. Maka beliau pun pergi. Ketika setelah sampai di tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam, melihat Nabi Ibrahim datang, Siti Hajar menyambutnya dengan berlarian. Oh, Nabi Ibrahim datang. Ini bukan hanya seorang suami, beliau adalah seorang nabi juga. Kecintaan seorang istri kepada suami, kecintaan seorang wanita kepada nabinya itu 100 kali lipat daripada kecintaan seorang wanita kepada suaminya. Maka beliau dianggap ini dipandang bukan hanya sebagai seorang suami, tapi Siti Hajar melihatnya juga ini adalah seorang nabi yang patut disambut. Maka beliau menyambutnya dengan senang hati, berlarian. Kemudian dia berkata, mari turun. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Allah tidak mengizinkan saya turun dari kendaraan. Maka berlangsung berhenti Siti Hajar. Berpikir dia, kemudian kalau kaki kamu penuh dengan debu, boleh nggak saya cuci? Kamu nggak usah turun, saya ambil air, saya cuci kaki-kakimu. Kalau itu boleh. Akhirnya dicuci kakinya. Nengok sebentar, kemudian ditinggal pergi lagi pulang ke Syam. Setelah umur 12 tahun kurang lebih putranya Nabi Ismail alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam datang kembali dengan bawa perintah supaya menyembelih putranya, dan itu disambut dengan gembira oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, beliau langsung menyambutnya. Ya Allah, betapa baiknya Engkau kepadaku. Engkau zat yang maha kuasa, Engkau zat yang maha besar. Engkau memberikan perintah kepadaku untuk menyembelih putraku. Ini semua adalah suatu anugerah yang besar yang Kau berikan kepadaku, ya Allah. Itulah orang yang beriman. Nabi Ibrahim enggak bertanya, kenapa ya Allah, kenapa aku harus menyembelih putraku? Enggak bertanya. Orang beriman itu enggak bertanya ketika diperintah, kenapa, mengapa, enggak ada pertanyaan. Orang beriman seharusnya setiap perintah Allah Subhanahu wa taala langsung dikerjakannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun sampai ke tempat istri dan anaknya, bilang kepada istrinya, kamu siap, kamu dandani anak kamu, aku akan bawa dia jumpa dengan temanku. Maka disiapkan. Kemudian beliau pergi membawa anaknya ke tempat penyembelihan yang sekarang orang jemaah haji menyembelih kurbannya, dibawa ke sana ke Mina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sana di tengah jalan Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan kepada putranya bahwa aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu, wahai anakku. Maka anaknya berkata, wahai ayah, kerjakanlah apa yang Allah perintahkan. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai anak yang bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian menggoreskan pisaunya ke leher Nabi Ismail alaihissalam, dan akhirnya Allah ganti dengan domba. Hadirin Allah SWT setelah menceritakan semua perjalanan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inilah Islam. Seperti itulah Islam. Yang namanya Islam itu adalah kita tunduk patuh di hadapan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam itu bukannya setelah kita mengucapkan syahadat kemudian kita menjalani kehidupan mengikut hawa nafsu. Itu bukan Islam namanya. Islam setelah kita mengucapkan syahadat, kita menjalani kehidupan mengikut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan kepala kita di hadapan perintah Allah. Itulah Islam namanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kejayaan itu ketika kita mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan apa itu kegagalan? Ketika kita dimurkai Allah, itulah kegagalan. Tidak ada kegagalan yang lebih besar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa usaha mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pulang dari Taif setelah diusir dan dilempari batu oleh penduduk Taif, beliau mengadu kepada Allah. Beliau mengadukan, bukan salah mereka, ini kelemahan saya ya Allah. Ini ketidakberdayaan saya ya Allah. Hadirin yang Allah SWT, kemudian beliau bermunajat, ya Allah, kepada siapa engkau serahkan aku? Kepada musuh yang jauh atau kepada musuh dari keluargaku? Orang Mekah memusuhi aku, ini orang Taif juga memusuhi aku, tapi aku tidak peduli dengan siapapun, asalkan engkau ridho kepada aku. Dan ya Allah, jika engkau marah kepada aku, maka aku akan terus usaha agar engkau ridho kepada aku. Maka kejayaan kebahagiaan kita kapan? Ketika Allah ridho kepada kita, itulah kejayaan kebahagiaan kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah itu, baru kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau. Seluruh nabi-nabi setelah beliau itu dari keturunan beliau. 70.000 nabi yang Allah kirim untuk Bani Israel itu dari keturunan beliau. Dan pemimpin para nabi, para rasul yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW juga dari keturunan beliau. Beliau punya 2 istri, yang satu buat pengorbanan kecil, maka lahir darinya nabi-nabi yang kecil, derajatnya kecil. Tapi dari satu keluarga, dari satu istri yaitu Siti Hajar, buat pengorbanan besar, maka lahir nabi yang paling besar, Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya anak hafid Quran, kita punya anak alim, betapa senangnya kita. Lalu bagaimana senangnya seorang yang punya anak sebagai seorang nabi? Bahkan bukan hanya satu nabi, ribuan nabi dari keturunannya, maka akan sangat senang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan beliau dianggap menjadi khalilnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Setelah beliau menyempurnakan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah-anugerah yang besar itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah syariatkan kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pengorbanan ini dari mana asal usulnya?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ini adalah sunnah ayah kalian, Nabi Ibrahim alaihissalam." Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hari ini jamaah haji setiap tahunnya tidak kurang dari 3 juta jemaah haji setiap tahun pergi ke sana. Mereka mendapatkan tempat, mendapatkan pelayanan, mendapatkan semua kemudahan-kemudahan. Itu semua tidak lepas dari pengorbanan seorang wanita, yaitu Siti Hajar, yang ketika itu berkorban demi agama Allah Subhanahu wa taala. Dia rela ditinggalkan di tengah padang pasir, tanpa air, tanpa makanan, tanpa ada apa-apa. Ditinggalkan suaminya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil dari pengorbanan seorang wanita itu, sampai hari ini berapa juta manusia setiap tahunnya haji ke sana, dan mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Dan juga di Madinah Munawwarah, setiap saat turun rahmat dan keberkahan seperti hujan. Itu semua berkat dari pengorbanan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Munawwarah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah di Mekah, maka orang-orang yang dahulunya mempercayai beliau sebagai orang yang jujur, yang bisa dipercaya, menentang beliau. Padahal beliau dikenal oleh masyarakatnya, oleh saudaranya. Mereka tahu keturunan nasab beliau dari arah ayahnya, dari arah ibunya, siapa saja yang menyusui beliau. Kehidupan beliau selama 40 tahun ada di hadapan mereka. Tidak pernah beliau berkata dusta. Kalau kami, kata beliau, kami dari India, Pakistan datang ke tempat kalian, kalian nggak kenal kami. Tapi ini Nabi SAW dikenal oleh masyarakat Arab waktu itu dengan kejujurannya. Tapi ketika beliau mulai berdakwah, ketika itu dikumpulkan, wahai tuan-tuan, bagaimana jika saya mengatakan bahwa di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang kita, kalian percaya apa tidak?
Mereka menjawab, ya kami percaya. Kami enggak pernah mendengar kau berkata dusta. Kami percaya. Kalau begitu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, berimanlah kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelah kehidupan ini ada kehidupan akhirat. Ketika mereka mendengar itu, mereka semua menentang beliau. Mereka mengatakan, apakah engkau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini satu saja? Tuhan-Tuhan yang banyak saja yang kami sembah tidak bisa menyelesaikan masalah kami. Bagaimana engkau mengajak kami untuk beriman kepada satu Tuhan? Ini sungguh perkara yang sangat aneh, kata mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka semua menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebenarnya bukan menentang Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, kenal siapa itu Nabi, tapi yang mereka tentang adalah dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi berdakwah, orang-orang kafir terus menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka ketika mereka bersikeras untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghentikan dakwah Nabi, maka beliau berkata, seandainya kalian bisa meletakkan matahari di salah satu tanganku dan bulan di salah satu tanganku, aku tidak akan meninggalkan kerja dakwah ini. Bahkan beliau katakan, seandainya kamu, sebagaimana kamu tidak bisa mengambil api dari matahari kau turunkan kepada aku, begitu juga aku tidak bisa meninggalkan kerja dakwah ini. Aku akan terus berdakwah sampai agama ini hidup di seluruh dunia atau aku meninggal dunia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau terus berdakwah 13 tahun mengajak orang-orang Mekah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang kafir pun semakin keras menyiksa dan menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ketika beliau mau hijrah, maka kepala beliau dihargai dengan 100 ekor unta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah untuk berhijrah ke Madinah, beliau mengirim dahulu sahabat-sahabatnya untuk hijrah. Maka para sahabat sudah banyak yang hijrah ke Madinah, tinggal beberapa orang Nabi dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di Mekah. Itu kesempatan baik, pikir orang-orang kafir. Kita habisi dia, selesai selama ini. Yang bikin kita susah ini akan kita selesaikan saat ini. Setan datang dalam bentuk manusia dan memberikan usul, kalau cuma 10-20 kabilah yang membunuh, nanti kalian akan bisa kalah. Karena keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluarga besar, keluarga yang terhormat. Tapi kalau kalian 100 kabilah, mereka tidak bisa melawan kalian. Kalau mereka menuntut bayar diat, kita bayar saja 100 ekor unta. Maka satu-satu kabilah cuma 1 unta, ringan. Maka mereka, ini usulan yang bagus. Akhirnya malam itu mereka mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 pemuda dengan pedang yang terhunus mengelilingi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Allah SWT baru perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah Munawwarah. Maka Allah SWT senantiasa mengingatkan itu. Allah firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ingatlah ketika mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka berbuat makar, ingin menangkap kamu, ingin menghukum kamu, memenjarakan kamu. Ada sebagian yang mengatakan, mengusulkan supaya kamu diusir dari tanah air kamu ini.